Pak Jarwo nih yang paling deket kira-kira pasnya itu di mana nih? Apakah Gini aja sebentar, Kang Denny, Punya Pak vlog? Jarwo punya Instagram nggak? Instagram, Nah. punya dong. udah Punya. Punya. Instagram malah ya. Punya YouTube channel. Ada apa ini? Iya mau baru mau buat. Ada saya. Oh udah ada. Hebat. Saya itu tidak Nah. melarang anak muda sekarang itu menggunakan segala aplikasi teknologi yang ada Pak Ya. Denny. Jarang. Ya siapapun, nggak anak saya saja, anak orang lain juga nggak apa-apa. Asal dipergunakan sesuai dengan Kodratnya. Amal dan manfaat ibadahnya. yang ada untuk kebaikan semuanya Pak Denny. Jangan segala macam aib terus disebarluaskan. Sesuatu misalnya yang namanya yang tidak bagus dipertontonkan. Seperti tadi anak yang kecil itu punya bakat apa namanya foto, bisa itu kan menjadi contoh yang baik. Kemudian ada sekarang yang namanya vlogger segala macam, YouTuber. Ya saya nggak apa-apa, masalah nggak apa-apa teknologi asal kita jangan diperbudak sama teknologi itu aja. Kalau Vel, kalau kamu memilih di antara yang paling efektif untuk perkembangan karirnya kamu, sebenarnya kemana? Lebih Sebenarnya banyaknya. saya setuju sih sama pemikiran anak-anak zaman sekarang. Cuman memang harus ada aturan-aturan yang diterapkan kepada anak-anak zaman sekarang juga supaya tidak disalahgunakan teknologi. Itu berarti tanggung jawabnya orang tua dong kalau Ya begitu. betul, memang orang tua juga kadang-kadang sekarang orang tuanya juga sibuk sama gadget sendiri gitu. Jadi anak-anaknya juga ngelihat orang tua saya juga pakai gadget sibuk sama sendiri. Waktu sama anak-anaknya juga untuk ngobrol sedikit pun nggak ada, lagi makan pun sibuk sama gadget sendiri. Jadi memang ya kiblat anak-anak itu pasti sama orang tuanya. Gitu. Jadi harus memang dari pengawasan orang tuanya. Saya setuju banget dengan pemikiran anak zaman sekarang tapi memang harus ada aturan-aturan. Nah, Intan ada kan beberapa teman-teman ini lah yang menggalang katanya tidak memegang gadget yang namanya program. Ada itu pokoknya programnya 1821 kalau nggak salah ya. Jadi jam segitu tuh mereka tidak diperbolehkan memegang handphone. quality Jadi time ya. quality time. Jadi berkumpul dengan si anak. Nah, itu gimana tuh caranya? Sebenarnya kalau kita berbicara quality time, kalau siapa yang disalahkan kita nggak perlu berbicara siapa yang disalahkan. Tetapi yang harus kita benahi adalah bagaimana komunikasi sebenarnya. Nah komunikasi di zaman sekarang ini sudah berubah. Ya nggak ngerasa nggak? Dengan komunikasi pakai gadget dianggap sudah memenuhi quality time. Betul. Padahal itu belum quality Ya. time. Jadi kalau memang melakukan gerakan quality time, monggo aja silakan. Mau misalnya jam 7 malam sampai jam 9 malam no gadget, boleh. Boleh. Mau weekend aja quality time-nya boleh. Tapi harus dipahami selama quality time itu berlangsung, no gadgetnya berlaku buat anak dan orang tua. bukan hanya anaknya saja. Betul. Orang tuanya masih Kemudian, memegang ya. Ya, dan betul. orang tua mempunyai kewajiban karena anak sudah ketergantungan dengan gadget tadi, harus mencari kegiatan yang menyenangkan yang melibatkan orang tua dan anak. Misalnya nonton TV bareng, terjadi bla 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 bla, tiba-tiba Tuna, kamu tuh jangan begitu ya, nanti kamu gini. Langsung menjudge Nah gitu itu ya. nggak jadi quality time, akhirnya Iya. jadi masa menjebalkan. Iya. Tapi kita nonton sesuatu, kita bahas dengan bahasa mereka, gaya mereka, mencoba mengerti dunia mereka, itu membuat mereka terbuka sama kita. Jadi quality time itu silakan kapan aja, tapi yang penting adalah caranya itu yang harus benar. Biasanya kalau komunikasi udah benar, anak akan lebih cenderung melakukan segala sesuatunya terbuka sama orang tua. Cipan sendiri kan kamu punya anak nih sekarang nih. Menjadi punya kualitas juga gimana? Punya kualitas, Ya. yang pasti gini, anak saya tuh umurnya 5 tahun. 5 tahun. Tapi dia udah bisa main Snapchat. Jadi akhirnya anak saya bisa main Snapchat. Karena apa? Karena dia udah bisa ngeliat main. tantenya main Snapchat, dia ngeliat yang lain main Snapchat. Akhirnya salah satu quality time-nya, dia pengen banget main Snapchat. Akhirnya aku jadi ya udah kita main Snapchat berdua. Terus udah gitu apa ya? Anak saya main Pokemon bareng sama papahnya. Oh papanya juga main Pokemon. Jadi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi kayak jalan tengah. Kadang-kadang untuk menetapkan no gadget itu agak sulit sebenarnya. Jadi akhirnya kita sekeluarga mencari segala sesuatu permainan yang bisa dipermainkan bersama-sama. Tuh. Iya, Nal. Kalau kamu jadi anak muda zaman sekarang, kamu karakter seperti apa yang akan kamu tularkan kepada anak-anak muda? Saya akan menjadi anak muda yang bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya dengan memegang 3 prinsip. Prinsip pertamanya apa tuh? Think globally, Jadi berpikir secara dunia lah pokoknya ya. act locally, Jadi actionnya lokal. behave traditionally.
bersikap Bersikap dengan kearifan luhur lokal. yang diajarkan oleh orang tua kita. Yaitu yang disebut dengan karakter tersebut. Nah, Karena jadi- itu karakter itu diajarkan oleh sekolah dan juga keluarga sebenarnya. Nah, Pak Jarwo udah ngerti nih. Pak Denny, satu pesan saya Pak Denny. Boleh Anda menguasai teknologi tinggi, boleh Anda merasa kekinian, tapi harus ada satu, akhlakul karimah. Itu. Gokil. Oh. Gokil. Oke, silakan Kang Gokil. Maman. Jika Gen X yang berada di rentang usia 35 tahun ke atas masih mau beli koran dan membaca secara urut dari depan ke belakang, Gen Y yang berumur 16-35 dan Gen Z yang berusia 6 hingga 16 tahun sudah meninggalkan hal tersebut. Karena mereka sudah cukup search berita di ponsel pintarnya dan membaca hanya yang mereka mau tahu. Gen Y dan Z tak lagi butuh dan betah duduk di depan TV berlama-lama. Mereka lebih memilih nonton dari internet via YouTube atau TV streaming, dan Gen Y juga Gen Z mulai mengancam eksistensi stasiun televisi cukup dengan kamera sederhananya dari kamar indekos. Membuat monolog-monolog lucu untuk diunggah ke YouTube dengan jutaan penontonnya. Bisa bertahan lama dan menghasilkan uang. Gen Y dan Z adalah generasi yang hidup dalam dunia aplikasi. Dari aplikasi transportasi, online tour dan travel, online delivery, online asuransi, perbankan, properti, sampai online musik yang perlahan tapi pasti akan menggeser dan mengancam eksistensi semua agen-agen yang ada hingga toko penjual musik. Gen Y dan Z adalah generasi multitasking, kreatif, energik dengan pergaulan multinasional dan serba simpel. Sebagai Gen X, orang tua mereka, tugas kita cuma satu, komunikasi, pahami, dan tuturi handayani. Mengingatkan mereka semua bisa dipermudah oleh aplikasi. Tapi ada satu yang tak bisa diganti oleh aplikasi. Hati. Ingatkan untuk terus muliakan hati karena hidup itu bukan lomba lari, melainkan lomba berbagi. Yang paling berharga bukan seberapa cepat mewujudkan mimpi, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa mereka berikan kepada orang lain saat mimpi itu terwujud. Muliakan hati, karena secanggih apapun aplikasi tak akan bisa menggantikan hati nurani. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.